Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini dengan penuh nikmat dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung siapa sebenarnya orang yang paling merugi amalnya? Mereka yang setiap hari beramal, bersusah payah, tetapi ternyata di akhirat semua amal itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ayat ini begitu dalam maknanya. Allah menggambarkan ada manusia yang sungguh-sungguh beramal, penuh keyakinan bahwa mereka di jalan yang benar. Namun ternyata semua usahanya justru sia-sia. Ibnu Arabi rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan menyebut bahwa ia mencakup 3 golongan besar. Pertama, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka berbuat amal kebaikan, mungkin dalam bentuk sedekah, membantu sesama, atau perjuangan kemanusiaan. Namun, karena tidak dilandasi iman kepada Allah, semua itu tidak bernilai di sisinya. Sebab, syarat diterimanya amal adalah iman. Yang kedua yaitu orang-orang ahli takwil yang rusak, seperti kaum Khawarij. Mereka giat beribadah, namun pemahaman mereka salah, menyimpang dari ajaran Rasulullah. Amal yang tidak sesuai tuntunan Nabi akan ditolak, meskipun tampak megah di mata manusia. Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang merusak amal dengan ria dan ujub. Inilah bahaya besar bagi orang beriman. Ria adalah beramal agar dilihat manusia, sementara ujub adalah merasa bangga dengan amalnya. Dua hal ini bisa menghapus pahala, karena amal yang seharusnya ikhlas untuk Allah bercampur dengan hawa nafsu. Rasulullah bahkan menyebut ria sebagai syirik kecil. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan betapa ruginya jika seseorang bersusah payah salat, puasa, bersedekah, bahkan berdakwah. Namun semua amal itu terhapus hanya karena tidak ikhlas. Dunia memang bisa menipu kita dengan pujian, pengakuan, dan rasa bangga. Tetapi di akhirat, Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karenanya. Inilah pelajaran berharga bagi kita. Amalan tidak akan diterima tanpa iman yang lurus. Amalan tidak akan diterima tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah. Amalan tidak akan bernilai jika tidak ikhlas. Karena itu, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah amal yang kita lakukan benar-benar karena Allah? Apakah amal itu sesuai sunnah Rasulullah? Atau jangan-jangan kita terjebak dalam pujian manusia dan merasa puas dengan amal kita sendiri? Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang paling merugi amalnya. Mari kita selalu memperbarui niat, meluruskan akidah, dan berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah dalam setiap langkah hidup kita. Karena hanya dengan itu, amal kita akan diterima dan bernilai di sisi Allah. Rasulullah mengajarkan doa yang indah. Allahumma inni
Auzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, sedang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Semoga Allah menjaga hati kita tetap ikhlas dan amal kita diterima di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.